Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah kita bersua lagi pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Sebenarnya kita cek dulu kehadiran antunya semua. Lestari, Budi Astuti, hadir. Hadirah Ustaz. Okti, Aulia, Hadirah Ustaz. Nabila, Hadirah Ustaz. Abidar Roma, Hadirah Ustaz. Gifar, Hadir Ustaz. Brilian, Hadirah. Farisatun, Hadirah Ustaz. Atika, Hadirah Ustaz. Eka Lutfia, Hadirah Ustaz. Siti Saida, Hadirah Ustaz. Raini, Adkia, Hadirah Ustaz. Ahya, Hadirah Ustaz. Muhammad Sapri, Hadir Ustaz. Fajar, Hadir Ustaz. Sofi, Hadirah Ustaz. Adia, tidak ada. Fadia sudah keluar Ustaz. Oh, keluar. Anasma, Izin Ustaz. izin, mana? Orang tuanya sakit Ustaz. Oh. Sekarang posisinya di mana? Masih di sini Ustaz, cuma dari kemarin izin qadarullah bapaknya dirawat di rumah sakit Ustaz. Oh ya, ya Allah. Siti Teguh, Hadirah Ustaz. Najwa, Hadirah. Nurul Farah, Hadirah Ustaz. Didik, ada, Didik Orang. juga izin Ustaz. izin, kemana? Katanya ada urusan mendadak Ustaz. Imran, Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Rahman, Hadirah. Jahro, Hadirah Ustaz. yang izin 2, yang alfa 1, Nur Aini. Baik mas sekalian, mana ini? Gimana tugasnya? Yang kemarin ada tugas ya? Ustaz mau anak kumpulkan. Sudah? Sudah Ustaz. Di mana? Filenya di mana? Di Google-nya, Google Drive-nya. Ini. Nah, tugas 2 ini. Ya. Nah, ya. Tugas ketiga Ustaz. Oh, tugas 3. Mana anunya? Tugas 3 itu. Drive-nya. Drive-nya mana? Ini adanya tugas Mana 2. info grup Ustaz. Grup ada ya? Oh, ini. Enggak bisa dibuka ya?
tanpa biaya manhaj. Apa Ustaz tadi barusan salah kirim? Hmm. Hmm. Itu dulu nggak bisa. Saya nggak bisa. Masih perlu verifikasi. Ini punya saya lagi ada trouble. Gimana cara lihatnya? Sudah Anda izinkan Ustaz. Mungkin udah bisa dilihat. Ada. Tugasnya kemarin apa? Suruh apa? Membuat min, modus, median, Hmm. baku dengan Excel Ustaz. Dan Excel ya. Ya, kita lihat nanti. Kita cek satu. Sofi. Mana Sofi? Nah, Ada Ustaz. Sofi? Ah, kau jelaskan cara mencari min dengan Excel. Langkah-langkahnya gimana? Dengar kan belum kamu? Boleh di videoin dari Excel ya, Ustaz? Enggak, tulis. Kamu punya? Di-share coba. Kayak apa? Iya, Ustaz. Ya, sambil menunggu, coba. Fajar. Fajar Yasin. Hadir, Ustaz. Ah, kau udah ngumpulin tugas? Gimana, Ustaz? Udah ngumpulin tugas belum? Udah, Ustaz. Di sekretaris, Ustaz. Ya, ya. Coba kamu jelasin cara mencari modus dengan Excel. Langkah-langkahnya kayak apa yang kamu sudah lakukan? Cara mencari apa tadi, Ustaz? Modus ya, Ustaz ya? Ya, modus. Langkah-langkahnya apa kamu yang sudah kamu kerjakan? Langkah pertama apa, langkah kedua apa gitu. Yaitu pakai rumus sama dengan mode Hah? titik SNGL, di blok dulu semuanya, Ustaz, datanya, terus dibikin bikin di kolom baru, ketik itu, Ustaz, rumusnya, Ustaz. Nah, Mode titik SNGL, terus enter, Ustaz. nah, ya, ya. Parah, Gitu, Ustaz. Nurul Parah. Ya, ya, ya. Coba. Nah, Ustaz. Coba kau jelasin tentang langkah-langkah mencari mode. Modus maksudnya. Yang sudah kamu kerjakan. Cara mencari modus Ustaz. Ya, ya dengan Excel. Hmm.
rumusnya itu hyphen mode.sngl, terus blok datanya dari yang berurutan, setelah itu enter Ustaz. Nah, berarti sama dengan ajar kamu tadi. Najwa, dan Najwa, Nah, Ustaz. mana langkahmu mencari rata-rata? Halo? Di slide ada itu. Nampak ya? Halo? Ya, terlihat Ustaz. Nah, itu kau lihat tuh langkah-langkahnya. Menggunakan Excel untuk data tunggal. Langkah pertama kamu tekan sama dengan. Langkah ketiga kamu ketik average. Betul? Setelah itu kamu blok datanya. Setelah itu kamu kurung tutup. Terakhir enter. Gitu. Benar? Untuk mencari modus juga demikian. Langkah pertama adalah kamu setelah ada datanya, kamu bisa pilih salah satu sel yang kosong di Excel itu. Kamu ketik sama dengan dan tulis mode, nanti akan keluar dengan sendirinya. Kemudian kamu blok datanya, kamu ketik kurung tutup, setelah itu enter. Median juga sama, simpangan baku sama, varian sama. Kalau varian berarti kamu ketik apa? Par, Kalau Ustaz. varian, ya betul Pak. Par, betul. Kalau simpangan baku? ST, Dev. Ya, stdef, betul. Ya, nah, jadi gitu Mas Glenn. Untuk rata-rata kamu ketik sama dengan dulu. Kemudian pilih average. Kamu blok datanya, kamu pilih kurung tutup, dan enter. Nah, min. Untuk modus, kamu ketik mod. Nah, untuk varian, kamu ketik var. Untuk simpangan baku, kamu ketik stdef. Baik, Mas sekalian. Ya.
STDEF. Ya. Baik, mas sekalian, kita lihat lagi. Nah, ini, jika kalian mendapatkan datanya berupa distribusi frekuensi, maka untuk mencari rata-rata dari data tersebut, bukan dengan ngecat seperti data tunggal. Tadi data tunggal kan kamu ketik sama dengan, dan kamu ketik min, kamu blok datanya, belum tutup, enter, kan ketemu minnya. Tapi apabila datanya berupa distribusi frekuensi kelompok, seperti yang kamu lihat itu, maka langkahnya yang pertama, ini kan datanya nih yang pojok kanan atas ini, data awalnya. Maka langkah untuk menjawabnya, kamu cari nilai tengah dari masing-masing data kelompok ini. Nilai tengah itu kan apa? Min apa modus? Min. Median. Median. Median, betul. Median. Jadi kan nilai tengah. Kamu lihat nih, data pertama, data kelompok yang pertama adalah nilainya 60 sampai 62. Nah, nilai data 60 sampai 62 berarti isinya adalah anggotanya apa saja? Data yang pertama ini. 60, 61, 62. Nah, 60, 61, 62. Data 60, 61, 62, maka medianya berapa di situ? 61. Nah, 61. Jadi 61. Itu nilai median untuk data pertama. Setelah itu tulis tabel frekuensinya 5. Sehingga nilai median ini dikalikan dengan frekuensinya. Itu baru data kelompok yang pertama. Kamu ulangi dengan cara yang sama untuk data kelompok yang kedua. Data kelompok yang kedua adalah 63 sampai 64. Maka anggota dari data 63 sampai 64 itu apa saja tuh data anggotanya? Hmm? 63, 64, 65. Iya, betul. 63, 64, 65. Data 63, 64, 65. Maka media 64. low. Maka Apri. Ada?
Nih, halo? Ya gimana Ustaz? Suaranya Suaranya tadi tidak Ya, jelas Ustaz. kecil suaranya. putus-putus Ustaz suaranya. Oh, terus. Sekarang udah jelas? Jelas Ustaz. Udah Ustaz. Jelas. Sapri ada, Sapri. Ada Ustaz. Nah, untuk data kelompok yang kedua, ya, anggotanya apa saja? Yang kelompok yang kedua ya Ustaz. Ya, Eh, yang mana ya Ustaz? itu kan ada 63 sampai 65. Itu kan untuk data kelompok Oh, kedua itu. Nah, itu berarti 18 ya anggota Ustaz? data kelompok kedua. Hah? 18. 18 itu frekuensinya. Yang saya tanyakan anggota ini itu apa saja anggotanya? Data kelompok kedua. Data kelompok kedua ya. Iya, 64 ya Ustaz. disebutin semua. Oh, 63, 64, 65 Ustaz. Nah, pintar kamu. Kemudian nilai tengah dari data kelompok kedua berapa? 1152 Ustaz. Nilai tengah. Oh, Nilai tengah 64 itu Ustaz. iya, pintar. Iya, 64. Jadi caranya masing-masing data kelompok, kamu cari nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengah, berarti kan kamu harus ngerti isinya atau anggotanya dari data kelompok tersebut, ya kan? Betul Oh, nah nggak? Ustaz. Ya Ustaz. Ya, untuk menentukan nilai tengah kan kamu harus tahu ini data ini anggotanya apa saja. Oh, Setelah nah itu Ustaz. baru dicari medianya. Paham? Paham Ustaz. Apri? Nah, coba Paham Ustaz. 60 untuk data kelompok yang ketiga. Anggotanya apa saja itu? 66, 67, 68 Ustaz. Nah, cerdas kamu. Medianya? Eh, 67 Ustaz. Nah, betul. Ya, pinter kamu udah. Jadi untuk mencari rata-rata data kelompok, nah, kamu cari nilai tengahnya dulu, baru dikalikan frekuensi. Masing-masing kelompok data dan dijumlahkan. Nah, dijumlahkan ya dari 305 sampai 584, ketemunya 6.745 dibagi banyaknya anggota tersebut, banyaknya 100. Nah, ini. Kamu lihat nih. Rata-rata untuk data kelompok rumusnya sigma FIXI, artinya penjumlahan dari tiap-tiap perkalian antara frekuensi dan nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya kamu kalikan frekuensi untuk tiap-tiap data kelompok. Itu kamu jumlahkan sehingga ketemu sigma FIXI. Kemudian kamu lihat frekuensinya. Kamu jumlahkan aja frekuensinya. Ini 100. Maka rata-rata dari data kelompok adalah
6.755 dibagi 100. Udah 67,45. Sampai sini udah paham untuk mencari rata-rata data kelompok. Insyaallah Ustaz. Udah paham ya? Terus. Nah, Bang Ustaz, suara antum putus-putus Ustaz. ya ya. Ini kurang bagus nih. Baik, Mas sekalian. Bila tadi data tunggal sudah, data kelompok sudah. Nah, kamu lihat. Mana ini? Nah, sekarang yang dimaksud dengan jangkauan. Jangkauan suatu data. Jangkauan suatu data ya, adalah selisih antara nilai maksimal dari data tersebut dikurangi nilai minimal dari data tersebut. Jadi kamu lihat datanya, nilai tertingginya berapa sih? Data tersebut. Nilai terendahnya berapa sih? Setelah kamu ketahui nilai terbesar dan nilai terkecil, maka yang dimaksud jangkauan adalah nilai terbesar data dikurangi nilai terkecil data. Dari sini. Contohnya mana? Nah, ini. Data 6867 dan seterusnya. Maka jangkauan dari data ini berapa? Ahya. Ada ahya? Ada. Dengar nggak ini? Halo? Terdengar, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, ahya ada? Ada ahya. Adkia? Ada adkia? Nggak ada. Siti Saida? Apaan Ustaz, Siti saya nggak bisa open mic, lagi nggak enak badan, jadi nyimak saja katanya. Eka Lutfia? Hadir Ustaz. Nah, berapa jangkauan dari data ini? Kan jangkauan itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nilai maksimal Terus? di sini itu 9, berarti 9 dikurangi nilai minimal itu 5. Berarti 9 Nah, kurang 5 adalah 4. benar. Benar kamu. Jadi jangkauannya adalah 5. Betul. Sekarang, nanti konsep ini akan kita gunakan. Nah, baik, kita lihat. Porsikan minimal. Ya. Bosnya kemarin mie ayam mulu. Ini titip. Ini tipu berarti buburnya habis. Terus? Nggak jadi. Nggak cuan. Dan yang penting-penting aja.
Hmm. Ini ada di situ sudah kelihatan latihan 2. Terlihat Ustaz. Atika Rohma. Ada Ya, Atika Rohma? Nah. Untuk data pada latihan 2, data kelompok. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 adalah nilainya 40 sampai 49, frekuensinya 4. Maka jumlah dari data kelompok 1 itu berapa? berarti nilai tengahnya dikali frekuensi, Ustaz. Nah, pinter kamu. Jadi berapa? Sebentar. Horizontal ada? Horizontal. Dengar nggak ini? Brilian. Ada brilian. Kedengaran suara? Terdengar, Ustaz. Nggak ada brilian. Nggak ada. Udah ketemu Atika? Kelompok 1? Kan mediannya ada 2, Ustaz. Medianya berapa? Kamu sebutin. Anggotanya kan 40, 41, 42, 43, sampai 49. Banyaknya Sebentar. data. Medianya berapa berarti? Pilihan ada 178, Ustaz. nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya dulu. 44 ditambah 45 dibagi 2. Nah, pintar. Kalau mediannya ada 2, maka kamu jumlahkan itu median. Nah, kalau mediannya ada 2 data, maka kamu jumlahkan dulu, terus dibagi 2. Sudah. Dibagi 2, ya betul. Ya udah, betul, kamu udah pintar. Brilian ada? Ada. Abida Roma. Ada Ustaz. Nah, kelompok 2, kau cari. Jumlahnya berapa tuh? Gifar. Jumlah Ya, Ustaz. Nah, kau cari kelompok 3 itu. Berapa Ya, Ustaz. jumlahnya? jumlah apa Horizontal. gimana Ustaz? Jumlah apa? Jumlah data kelompok 2 kalau kamu. Untuk data kelompok ini, jumlahnya berapa? Jumlah kan nilai tengah kalikan frekuensinya untuk kelompok tersebut. Nanti kamu cari nilai tengah dari data kelompok yang anggotanya 50 sampai 59. Mari juga kamu cari nilai tengah dari data kelompok yang anggotanya dari 60 sampai 69. Okti ada nggak?
Hadirah Ustadz. Nah, kau cari data kelompok keempat. Kelompok 4, ya Ustadz. Ya, 70 sampai 79. Lestari. Ada Ustaz. Nah, kau betul. Yang anggotanya 80 sampai 89. Nabila. Ya. Ada Ustaz. Nah, kau cari tuh. Nilainya apa jumlahnya itu. Yang kata kelompok 90 sampai 90. Sudah Ustadz. Ya. Siapa ini? Okti Ustadz. Oke, Kelompok kamu 4. dapat kelompok berapa? Ya, nilai Medianya dulu tengahnya, sebutin. ya, nilai tengahnya Medianya berapa? 74,5. Terus dikali frekuensinya 4. Jadinya 298. Betul nggak Ustadz? Ya udah, bentar. Ya. Lainnya Yang kelompok 5 sudah Ustaz. apa? Medianya. Nilai tengahnya 84,5. Nah, Kemudian dikali frekuensinya 4, hasilnya 338. nah ya, bentar. Apa lagi? Kelompok 6 Ustaz. Nah, Mediannya 141,5 dikali frekuensi 2, hasilnya 283. nah ya, bentar. Ya. Cerdas semua kamu. Itulah cara mencari. Gifar belum Gifar? Ya, Ustaz. Ketemu belum? Nilai tengahnya belum, Ustaz. Nilai tengahnya 64,5 dikali 10, hasilnya Ah. 645. Ada, bentar. Ya begitu ya, Mas kan. Jadi untuk data tunggal kamu bisa pakai Excel. Ya. Nah, kalau datanya kelompok, cari nilai tengahnya. Ya. Kalau dapat semua. Nah, Mas sekalian, nanti PR-nya pelatihan 3, kamu ubah. Sekarang ngerubah, ini kan data tunggal nih, ya kan? Kamu rubah dalam data kelompok. Kamu rubah dalam bentuk ini. Nah, ini kan data tunggal. Kamu rubah ke data kelompok. Gimana caranya? Itu di YouTube banyak itu. Nanti tak jelasin untuk berikutnya. Baik, Mas sekalian, kita lihat. Jadi tugasnya kita tulis. Tugas 3, ubah data tunggal menjadi data kelompok. Pada latihan 1 materi 3. Apa sasarannya kecil? Ya, itu sudah saya kirim. Ya. Tugas 3-nya, kamu rubah data tunggal menjadi data kelompok. Ya.
Ya. Ini kan ada data kelompok nih. Ini data tunggal nih. Nah, ini kamu rubah ini. Data tunggal jadi data kelompok. Nanti menggunakan jangkauan yang sudah kita jelasin tadi. Itu tugas 3 ya. Jadi kita masuk ke materi yang keempat. Share dulu. Sudah paham yang mana? Tugas ketiga. Kalau nilainya berarti gimana ya, Sat? Bentar. Gimana? Pertanyaan tadi apa? Nanti dibikinnya misalnya kayak nilai 6 frekuensinya berapa gitu aja ya, Sat ya. 8 frekuensinya berapa gitu, Sat. Enggak. Bang. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi data kelompok. Jadi harus ada intervalnya. Kelompok pertama berapa, kelompok kedua berapa, frekuensinya berapa. Intervalnya gimana, Sat? Nentuin intervalnya. Nah itu, nanti silakan kamu di YouTube banyak. Kamu belajar sendiri. Nanti tak jelasin cara bikinnya setelah kamu belajar dulu. Belajar Baik, mencoba. Berusaha dulu gitu loh. Ya, Nah, Mas, kalian tambah pinter nanti belajar dulu. Nanti setelah itu pokoknya ngikuti yang ada di YouTube itu, nanti tak jelasin tek langkah-langkah. Ya, kamu akan lebih pinter daripada tak jelasin duluan gitu. Tapi kalau kamu belajar duluan, kamu akan lebih pinter. Sudah paham ya tugasnya? Jadi rubah data ini, dirubah seperti ini. Kok bisa? Bisa. Nanti kamu lihat caranya. Kita kirim materi keempat. Bisa. Ini datanya bisa dibuka. Itu nggak bisa dibuka. Nah, cari pen.
Nggak bisa buka ya. Nggak. Katanya sampai lebih. Loh, ada masalah itu katanya. Nah, gini aja. Ada permasalahan di data saya. Kalian nanti cari program SPSS, software ya. Software SPSS di YouTube. Apa bukan maaf, di Shopee ya, mungkin di Shopee, di perdagangan online itu harganya sekitar 25.000, 15.000. Kamu beli program tersebut, nanti kita akan mencari min, median, modus, varian, simpangan baku dengan menggunakan software tersebut. Nah, dengar udah? Halo? Nah, Ustadz, nih. Ya. Nah, ini. Jadi kamu cari software ya. SPSS namanya, SPSS. Minimal yang versi 16. Nah, ini harganya sekitar 25.000, 20 sampai 15, 25.000. Di perdagangan online lah ya, toko online. Nah, itu. Nah, kamu cari program tersebut, kemudian kamu install di dalam laptopmu. Nah, kemudian kita akan menggunakan software tersebut untuk mencari tadi min, median, modus, varian, simpangan baku. Kemudian untuk menggambar diagram batang, diagram lingkaran dengan program ini. Sudah paham ya? Paham Mas Johan? Halo? Dengaran nggak? Kedengaran, Ustadz. Ya.
Jadi kamu cari program tersebut ya. Nanti kita, Ustaz, insyaallah. Kamu, Ustaz. jadi mau sekalian kesimpulannya untuk pertemuan yang keempat ini, nah, kita dalam belajar statistika pendidikan, di mana statistika pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari pertama adalah cara mencari data, cara mengumpulkan data, kemudian cara menampilkan data, dan cara mengolah data, menganalisis, nah, akhirnya membuat kesimpulan. Tuh. Statistika itu dibagi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah mempelajari tentang cara mengumpulkan data hingga cara menampilkan data. Dua itu. Adapun cara menganalisis, cara membuat kesimpulan, cara menafsirkan data, itu masuk dalam kelompok statistika inferensial. Nah, jadi statistika itu adalah ilmu cara mengumpulkan, menampilkan, mengolah, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Nah, dari definisi yang panjang itu, kemudian dipilah jadi dua. Khusus untuk kelompok cara mengumpulkan dan cara menampilkan, itu dinamakan statistika deskriptif. Adapun mulai dari cara menganalisis, menafsirkan, dan membuat kesimpulan, itu namanya statistika inferensial. Nah, poin pertama. Poin kedua, nah, dalam menampilkan data, itu ada bermacam-macam cara. Cara yang pertama adalah data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Yang seperti sudah kita jelasin ya. Dan data tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram. Bisa diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram lambang. Nah, kemudian materi berikutnya adalah tentang ukuran penyebaran data dan ukuran gejala pusat. Untuk mencari min, median, modus. Nah, kemudian simpangan baku, varian. Untuk mencari min, median, modus, simpangan baku, dan varian itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus. Nah, yang sudah kita jelasin. Cara yang kedua adalah menggunakan Excel. Nah, cara yang ketiga adalah menggunakan software SPSS. Nah, nanti tatkala kalian sudah beli program software tersebut, kalian akan bisa membandingkan bagaimana mudahnya mencari min, median, modus dengan menggunakan program SPSS ini. Nah, jadi kamu udah ngerti tuh tingkat kesulitannya. Oh, kalau menggunakan rumus itu ya harus dihitung satu persatu. Nah, dengan rumus. Kalau menggunakan Excel semakin mudah. Nanti menggunakan software SPSS semakin tambah mudah. Nah, dari itu untuk pertemuan yang ke depan mohon disiapkan program SPSS yang sudah terinstall dalam laptop kalian. Ya. Mungkin ini aja Mas pertemuan dari ini. Ini ada problem dengan data saya, nggak bisa ditampilkan.
Habisnya kepakai. Kira pertemuan hari ini cukup maksud kalian ya? Naam, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. wabarakatuh. Matur nuwun. Bagi teman-teman yang merasa hadir, tolong dicapit di grup itu ya, biar tak revisi tingkat kehadiran kalian masing-masing. Nah, kalau bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.